يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sambil menunggu jamaah yang lainnya, memang sebenarnya ana lihat waktu kajiannya kurang pas. Habis makan siang seharusnya ngapain? Tidur gitu loh. Tapi gimana lagi, jadwalnya kayak gitu. Makanya berkurangnya jumlah jemaah ini wajar. Dan juga terkadang hadir fisiknya, hatinya nggak hadir juga. Ntar kita akan lihat yang mulai merem-merem gitu ya. Tapi insya Allah majelis kita tetap menjadi majelis ilmu yang malaikat-malaikat akan hadir di majelis ini. Yang kita tahu hadirnya kita atau tidak, tetap malaikat-malaikat Allah akan turun mengelilingi majelis-majelis ilmu. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majelis ilmu itu. Wal ajru biqadril masyaqqah. Dan pahala itu sepadan dengan kesulitan yang dialami. Oleh karena itu sholat subuh nggak sama dengan sholat zuhur. Sholat isya nggak sama dengan sholat zuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya gitu loh. Karena nggak sama, memang orang lagi enak-enak tidur ya, dia harus bangun gitu. Ala kulli hal, ana juga ingin membahas tentang masalah sholat musafir ya. Tapi karena jamaahnya belum lengkap, takut nanti dijelasin masih ada yang nanya lagi gitu loh. Jadi lebih baik masalah sholat ini kita bahas nanti sebelum sholat maghrib. Karena semuanya insya Allah udah pada datang. Tapi intinya seperti ini. Yang musafir itu punya dispensasi untuk mengqosor sholatnya, memendekkan sholatnya. Ini kekhususan buat musafir. Yang tidak musafir itu punya dispensasi menggabungkan sholatnya tanpa mengqosor apabila kondisinya memang dia kepingin jamak gitu. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya beliau nggak safar, beliau menjamak 3+4 tanpa ada hujan, tanpa ada hal yang membahayakan sebenarnya. Ketika ditanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang kenapa Nabi melakukan itu, beliau menjawab, ya alaman nas, agar orang-orang tahu kalau agama kita ini nggak ada yang repot sebenarnya gitu. Jadi intinya qosor itu dispensasi untuk siapa? Musafir. Antum musafir apa bukan? Antum yang tahu. Karena ada sebagian yang orang Bogor sini gitu.
Imamnya kosor, ikut kosor dia. Kenapa? Ya kan kita ikut imamnya, Ustaz. Nah, nanti itu kita akan jelaskan insya Allah. Tapi intinya yang safar ada dispensasi untuk mengkosor. Adapun jamak sholat itu sebuah keringanan yang Allah berikan karena ada sebab lah yang menyebabkan mereka menjamak sholatnya. Baik, ahibati fillah, kembali kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Kita sampai di ayat 231 dari surat Al-Baqarah. 231 dari surat Al-Baqarah. Nah, silakan dibaca Ustaz. Ya, ada di buku itu 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Barakallahu fikum. Artinya? Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 231.
Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, Islam ini begitu detailnya membuat aturan kehidupan manusia. Namun banyak di antara kita yang menjalani kehidupan ini tanpa petunjuk Al-Quranul Karim. Berapa banyak yang menikah, yang pernikahannya juga tidak sesuai dengan syariat. Ketika mereka sudah berumah tangga, rumah tangganya pun tidak mengikuti aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita udah membahas bahwa tolak yang boleh rujuk itu berapa kali? 2 kali. Kalau sudah 3 kali, nggak ada pintu rujuk kecuali perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi kita melihat kadangkala di rumah tangga ini, suaminya sudah menceraikan istrinya 10 kali, tapi masih satu rumah. Seakan-akan mereka belum bercerai. Sampai ada cerita tadi malam, ada yang bertanya tentang bagaimana orang tuanya ini sudah sering bercerai, Ustaz. Sudah lebih 3 kali bapaknya menceraikan ibunya. Maka kita lihat, kebodohan seseorang dengan agama akan membuat dia menganiaya diri dia sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Oh, anak nggak tahu, anak nggak paham. Ya belajar makanya. Engkau mau kerja saja butuh belajar. Masa mau nikah nggak belajar? Nggak mengerti tentang bagaimana berumah tangga. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian mendekati masa iddahnya. Adanya masa iddah ini di antara hikmahnya agar kedua orang ini merenungkan nasib mereka. Apakah memang sudah menjadi keputusan final harus berpisah? Atau masih mungkin diperbaiki? Maka Allah kasih arahan. Kalau sudah mendekati, kita kemarin bicara 3 kali masa suci, boleh jadi sudah masuk ke masa suci yang ketiga, mulai engkau lihat. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalian rujuki mereka dengan cara yang baik. Tidak dengan ancaman, tidak dengan syarat-syarat yang memberatkan, tapi dengan cara yang baik. Au sarihuhunna bima'ruf. Atau ya udah nggak usah dirujuk, berpisah dengan cara yang baik. Apabila permisahan itu, perceraian itu mengikuti aturan syariat, insya Allah potensi untuk dimanfaatkan oleh iblis dalam memutuskan silaturahim, ya, dalam merusak kehidupan anak-anak itu semakin kecil. Karena nanti orang tuanya akan ngomong sama anaknya, bapak pisah sama ibumu baik-baik, nak. Karena memang ada ketidakcocokan, memang nggak bisa dilanjutkan. Terkadang sang ibu menceritakan kepada, enggak, bapakmu memang yang nggak benar. Dia tuh main perempuan, dia ini itu. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak berpisah dengan baik-baik. Yang terkadang sudah 15 tahun berpisah, sang ibu ini tetap menanamkan di diri anaknya agar benci kepada bapaknya. Bapakmu tuh gak benar memang. Jangan sampai itu terjadi. Kadangkala seorang ibu ingin melindungi dirinya, atau dia ingin menimpakan penderitaan kepada mantan suaminya agar hidup dalam penderitaan karena anaknya tidak berbakti, padahal yang dia lakukan sejatinya sedang menzalimi diri sendiri dengan yang dia lakukan itu. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu.
Nggak boleh kalau merujuk dalam rangka mempersulit. Perempuan ini mungkin ada laki-laki yang merujuk istrinya supaya dia nggak segera menikah. Dirujuk. Dulu orang-orang jahiliyah karena perceraian itu tidak ada batasnya, mereka bisa 10 kali menceraikan istrinya, 10 kali merujuk istrinya. Jadi istrinya itu nggak nikah-nikah aja. Karena pas mau habis masa iddahnya dia rujuk, aku rujuk engkau. Dapat 2 hari aku ceraikan kau. Udah. Nanti hampir 3 bulan aku rujuk engkau. Setelah itu diceraikan lagi. Enggak. Itu enggak ada lagi dalam Islam. Ada aturannya. Maka bagi orang-orang yang merujuk istrinya tapi niatnya jahat, ingat, Allah tahu dengan ada apa yang di hati kalian. Maka Allah katakan, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Jangan sampai hukum-hukum Allah ini dipakai bahan guyonan. Nggak serius kita menjalankan hukum Allah. Kita disuruh mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kala suami istri ini harus berpisah. Udahlah, kalau memang harus berpisah, oke, mungkin mantan suamimu itu zalim, ini itu, selesai. Dalam agama kita, nih buat emak-emak ya yang mungkin merasa dizalimi sama suaminya, ingat dengan sabda Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Oke, mantan suamimu berbuat ini dan itu macam-macam, udah urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Engkau silahkan menjalani hidupmu yang baru ini ya dengan lembaran yang masih kosong. Dan jangan menyimpan luka dan dendam. Sampai Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan adanya kelebihan di antara kalian. Terkadang nih sudah umur 60 tahun cerai. Pernah ngelihat orang umur 60 tahun cerai? Itu sang perempuan cerita, bapakmu itu ini itu macam. Ya Allah, 60 tahun bisa hidup bersama, tahu-tahu nggak ada kebaikannya sama sekali. Allah katakan wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, dari hikmah, dari sunnah, itu adalah nasihat gitu. Jangan diabaikan. Kemudian kita disuruh bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Artinya kezaliman yang dilakukan oleh mantan suaminya atau mantan istrinya itu tidak ada satupun yang tidak dicatat. Seharusnya keimanan ini membuat kita tenang gitu. Karena ada omongan di masyarakat kadangkala, oh ini memang perempuannya nggak benar. Kita ingin bela diri gitu. Nggak perlu sudah. Kita kalau menyibukkan diri membela diri kita, itu akan menjadi tanda kata orang-orang, oh berarti benar. Tapi ketika kita biarkan omongan orang itu seperti api yang kehabisan kayu, lama kelamaan mati. Barakallahu fiik. Kemudian kalau kita lihat di halaman 4 ya, di situ ada ayat 233 dari surat Al-Baqarah. Ini masih berkaitan dengan masalah perceraian. Berkaitan dengan kalau anak itu masih bayi, siapa yang merawatnya ya, siapa yang lebih berhak. Kemudian di masa lalu itu kalau anak ini dirawat oleh ibunya, biasanya ibunya yang menyusui. Maka ada biaya untuk perawatan anak itu, atau kalau enggak disusukan kepada orang lain. Dan subhanallah kayaknya pada masa itu belum seperti masa sekarang ya, yang anak-anak banyak disusui sama sapi. Iya, artinya dulu itu sudah ada sapi, sudah ada kambing, tapi tetap anak-anak itu dikasih ASI. Walaupun bukan air susu ibunya sendiri. Seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau minum
Air susu dari ibunya sendiri, kemudian dari Thuwaibah, kemudian yang terakhir dari Halimah Sa'diyah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari tadi anak tunggu sebenarnya jamaah. Tapi jazakallahu khair. Tapi mungkin nanti bisa dibaca yang ayat ini. Kemudian di Al-Baqarah 235 ini berkaitan dengan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Gak boleh kita melamar dengan terang-terangan, tapi boleh dengan ya sindiran. Ya mungkin ada yang mengatakan, Masya Allah, perempuan kayak engkau ini banyak yang mau gitu loh, banyak yang nungguin. Tapi gak boleh mengatakan aku melamar dirimu, gak boleh, karena dia masih dalam masa iddah jemaah. Ini termasuk bentuk menghormatin wanita. Taib. Kemudian kita akan baca, pindah ke surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1 ini termasuk ayat yang hampir selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika khutbatul hajah. Di awal ceramahnya kadangkala atau lebih sering Nabi menggunakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lalu beliau membaca 3 ayat ya dari Al-Qur'anul Karim. Salah satunya adalah yang ada di surat An-Nisa ini. Nah, silakan dibaca.